Tapekong itu maksudnya berniat memberikan pertolongan. Maka la tanfa'u syafa'atuhum. Pertolongan mereka itu tidak akan berguna sama sekali. Walam yaqdiru ala inqadhi, tidak akan bisa menyelamatkanku. Fa kaifa? Areku maha bisa atuh wahia ahjarun, kan berhala-berhala itu hanyalah batu-batu gitu kan. La tasma'u wala tanfa'u wala tashfa'u, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan pertolongan. Jangankan memberikan manfaat, memberikan pertolongan, merekanya saja kan dibuatnya oleh penyembahnya begitu. Jadi tebaliknya. Jadi Tuhan dijieun ku maranehanana, ari geus anggeus disembah gitu kan. Sedangkan yang didakwahkan oleh para rasul itu justru mengajak menyembah zat yang telah menciptakan kita. Itu dibalik, kalah ka anu nyiptakeun, anu nyieuna kalah ka diajak nyembah. Dan itu kan sangat dibalik. Nah, kemudian setelah itu, nah itu sebenarnya hanya mengulang ya yang kemarin itu. Jadi sampai di sini kira-kira Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan, pelajaran yang bisa saya ambil. Pertama, penolakan terhadap sebuah kebenaran, ajakan kebenaran itu sudah merupakan sunnatullah juga. Sehingga dari zaman dulu gitu, sampai sekarang ini kan jauh peristiwanya ini di zaman Nabi Isa. Kurang lebihlah 500 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir peristiwanya ini. Konon kabarnya yang 3 orang itu sengaja diutus oleh Nabi Isa ke salah satu daerah gitu. Nah, kemudian ada hal yang istimewa. Jadi orang-orang yang sahabat-sahabat Nabi Isa itu ternyata oleh Allah itu diberi kemampuan yang mirip kemampuannya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Isa, oleh mukjizat. Jadi artinya ketika seorang sahabat Rasul yang betul-betul sangat kuat imannya, perilakunya juga menyerupai atau selalu menirukan atau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulnya, apalagi mendapat perintah, jadi ternyata oleh Allah diberikan kemampuan itu. Jadi bukan Nabi Isa-nya langsung ini. Kalau Nabi Isa-nya sudah terkenal kan, disebut Al-Masih itu menurut satu riwayat karena Nabi Isa itu suka merantau, Al-Masih itu. Ada yang menyebut Al-Masih itu karena Nabi Isa itu justru mampu mengobati dengan cara menyentuh gitu. Masahat, masih itu jadi yang mengusap. Sehingga orang yang tidak melihat diusap, mukanya jadi melihat gitu. Orang yang lepra diusap kulitnya jadi sembuh. Mungkin anu gaduh rematik ya diusap gitu. Kalau Nabi Isa, ternyata bukan hanya Nabi Isa yang diberi mukjizat seperti itu, tapi sahabat-sahabatnya juga ketularan lah kira-kira. Tapi kalau yang bukan Nabi kan bukan mukjizat disebutnya dalam istilah agama itu. Tapi kemampuannya sama dengan itu. Karena Rasulin gitu katanya. Ada kata itu. Rasulin mithla rasuli gitu. Utusannya dari seorang utusan itu akan menyampaikan misi Rasul yang mengutusnya itu, dia akan mendapat pertolongan dari Allah sebagaimana Allah menolong Rasulnya. Saya teringat kepada Rasulullah SAW, peristiwa Rasulullah SAW ketika mau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman itu kan. Ketika Mu'adz bin Jabal diangkat oleh Rasulullah sebagai gubernur di Yaman, kata Rasulullah bertanya dulu, ya Mu'adz, bima taqdi idza arada laka qadaun. Wahai Mu'adz, dengan cara apa kamu akan memponis atau menghukumi sesuatu jika terjadi sesuatu padamu? Kata Mu'adz, aqdi bi kitabillah.
Aku akan menghukuminya berdasarkan kitab Allah. Fa illam tajid fi kitabillah, jika kamu tidak menemukan hukum itu dalam kitab Allah, mau dengan apa? Fa bi sunnati Rasulillah, saya akan menghukumi berdasarkan sunnah Rasul. Fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, jika kamu tidak menemukan pula jawaban atau hukum untuk menghukumi apa yang terjadi padamu, dengan apa? Ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Akhirnya fadoroba Rasulullah, lalu Rasulullah itu menepuk sodro Mu'ad. Rasulullah menepuk dadanya Mu'ad. Sodako Rasulillah lima yardo Rasulullah, kata Rasulullah itu kan. Benar, utusan Allah bima yardo Rasulullah, sesuai dengan apa yang disukai oleh Rasulullah. Nah, dari hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi salah satunya yang berkaitan dengan tadi Rasul yang disebutkan dalam surat Yasin ayat 19 tadi, bahwa utusan Rasulullah gitu, atau mungkin sahabatnya kan istilahnya, sahabatnya itu tetap akan mendapatkan jaminan petunjuk Allah sesuai dengan jaminan yang diberikan kepada Rasulnya. Ketika utusan tersebut tidak berkhianat, tapi betul-betul ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yardo Rasulullah, kan Rasulullah itu. Segala puji untuk utusan yang telah mendapatkan untuk Allah yang memberikan taufik kepada utusannya, utusan Allah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah. Dalam kitab-kitab yang lain, ternyata tidak hanya terbatas kepada para sahabat gitu. Ini selanjutnya akan rembes juga kepada para pengikutnya, warosahnya, yaitu warasatul anbiya itu adalah para ulama. Dan dari sanalah ada timbul keyakinan sebahagian kaum muslimin, para ulama kaum muslimin, bahwa orang-orang yang betul-betul menjalankan misi Rasulullah sampai akhir zaman pun gitu, tetap punya kaitan sebagai warasah al-anbiya itu. Itu warasatul anbiya juga akan mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Maka lahirlah kesininya apa yang disebut karomah gitu kan. Karomah itu tidak mustahil, itu seperti ini kira-kira. Selama yang disampaikan itu, yang dibawa itu, ajaran yang dikembangkannya itu persis seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, walaupun tentu tidak akan 100% kan, antara yang diutus dan yang mengutusnya itu, antara Rasul dengan para sahabatnya itu, dan para ulama yang berikutnya, tapi tetap itu dihargai oleh Allah. Dan ketika dibutuhkan, mereka itu pun bisa memberikan sesuatu yang menjadi fakta. Sebagai kalau di nabinya atau di rasulnya itu mukjizat, maka di para walinya itu adalah karomah. Makanya ada kan masyhur di kalangan kaum muslimin, bahkan mayoritas kaum muslimin mengakui adanya karomah, walaupun istilahnya kalau Ibnu Taimiyah tidak menyebut karomahnya, tapi firasah. Tapi buktinya sama gitu. Hanya beda mengistilahkan saja gitu. Kemudian ada juga kalau yang sampai tidak derajat tingkat waliullah atau kekasih Allah, tidak penuh mungkin, tapi dia itu memiliki kesolehan, terutama yang paling pokok tadi, menyampaikan tauhidnya itu, karena pokoknya dari sana, maka disebutnya ma'unah. Ini itu kalau dari orang-orang soleh yang derajat kesolehannya di bawah waliullah, disebutnya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan Allah ketika dibutuhkan. Bahkan tidak hanya itu, sampai kepada awamul muslimin yang seperti kita juga,
ketika iman kita itu benar, tauhid kita itu benar, dan kita menjalankan ibadahnya sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak mustahil kita juga, yang kita kan amit-amitnya, ampun para lun, ngaku sebagai orang soleh, bahkan mungkin salah gitu kalau kita, wah saya ini termasuk orang soleh nanti. Mungkin saja itu bisa terjadi pertolongan-pertolongan seperti itu. Karena ini tidak lepas dari apa yang dijanjikan oleh Allah itu kepada Rasulnya, disampaikan dalam hadis qudsi kan. Kata Allah, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, orang yang dikasihiku, faqad azantuhu bil harbi, aku menyatakan perang dengan orang itu. Kemudian di hadis yang lain, ketika seseorang hamba terus ada maftaradallahu alaihi, dia melaksanakan apa yang dipardukan Allah. Anu pardu-pardu lah, sholat pardu, saum pardu gitu kan, zakat wajib. Terus yang pokok-pokok itu dilaksanakan. Kemudian setelah itu dia itu selalu yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan yang disunatkan itu. Pasunatan lah diuramanya. Kalau pardu kalau sholat tidak hanya sholat pardu, tapi rawatibnya, masih ada waktu senggang duhanya dilaksanakan, masih ada waktu senggang tahajudnya dilaksanakan, masih banyak waktu. Imam Ahmad itu konon kabarnya setiap malam itu, kadang-kadang Imam Ahmad sholatnya sampai 300 rakaat, berarti tidak tidur. Ada riwayat tertulis bahwa Imam Ahmad itu sampai kurang lebih 40 tahun itu tidak pernah tidur malam. Dan menjelang subuh dia menangis. Sehingga tetangganya itu merasa sudah mulanya terganggu itu, tapi lama-lama oh ini pasti Imam Ahmad. Itu karena apa Imam Ahmad itu? Imam Ahmad dia menangis setiap pagi hanya takut menghadapi pemeriksaan di alam kubur dan takut menghadapi hisaban. Orang saha anu tiasa gitu. Setiap malam itu. Imam Ahmad itu selama 40 tahun beliau tidak pernah tidur malam. Dihabiskan waktunya untuk beribadah. Bayangkan Imam Ahmad itu ada 200 orang guruku. Kata Imam Ahmad, yang aku sebut setiap malam namanya, aku doakan. Termasuk salah seorangnya, gurunya itu kan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Saya tidak pernah berhenti. Saya sebut namanya. Tidak kurang dari 200 orang setiap malam dia mendoakan. Allahumma gfir li Syekh Anu terus. Imam Ahmad bin Hanbal itu. Nah, kadieuna tak upami punten dia diuningakeunnya. Upami di urang sok aya mendoakan ke ahli kubur, itu asalnya dari anu paling tegas itu dari Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Beliau itu hasil ijtihad beliau mengambil dari walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan seterusnya. Salah satu hasil ijtihad beliau, kita itu berkewajiban mendoakan orang-orang terdahulu, mulai dari orang tuanya, guru-gurunya, guru yang terdekat yang masih ada, guru yang terus sampai kepada gurunya para guru. Yaitu ya yang disebut ilmu sanad. Dan ada yang mendapatkan lewat nasab, ada yang lewat sanad gitu, keilmuan itu. Itu Imam Ahmad bin Hanbal itu. Oleh karenanya kesininya diteruskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan imam yang lainnya, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah, semuanya sini. Ini sebenarnya yang agak berbeda dengan
pendapat Imam Syafi'i asalnya. Padahal Imam Syafi'i kan gurunya. Menurut Imam Syafi'i berdasarkan wa allaisa lil insan illa ma sa'a gitu. Nah, kalau kita mendoakan, menghadiahkan bacaan kita itu kalau menurut teks itu tidak sampai. Tapi kesininya Syafi'iyah itu wa taba'athu ba'dus Syafi'iyah. Imam Syafi'i, para pengikut Imam Syafi'i juga sama melakukan apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun Imam Ahmad bin Hambal sudah punya mazhab gitu. Tapi para pengikut Imam Syafi'i, ashabnya Imam Syafi'i juga akhirnya sependapat dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah itu. Imam Syafi'i sebetulnya hanya beda mengistilahkan gitu kan. Kalau dalam Imam Ahmad itu berdoa disebutnya hadiah gitu kan. Nah kalau Imam Syafi'i tidak ad-doa gitu, hanya itu saja bedanya sebetulnya. Nah hakikatnya kan kita mendoakan. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan itu kalau kita rujuk kepada aslul mazahibnya gitu. Tidak ada perbedaan itu. Ya, dalam Imam Ahmad seperti itu. Nah kembali lagi kepada pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana nasib Habib An-Najjar yang tegas-tegas tadi menasehati kaumnya, kemudian dia menyatakan diri bahwa beliau sendiri sudah beriman, begitu. Yang akhirnya beliau ternyata, ini dengan tegas mengatakan, inni amantu bi rabbikum, aku telah beriman kepada Tuhanmu. Fasma'un, dengarkan ya Allah. Saksikan bahwa aku sudah beriman. Jadi dengan pernyataan tegas dari Habib An-Najjar itu ingin menyatakan bahwa kalau tadi menasihati kaumnya bisi dikieukeun meureunnan ceuk kaumna teh nayoh maneh kalah ngasihatan urang ari maneh sorangan. Nah akhirnya Habib An-Najjar dengan tegas menyatakan inni amantu bi rabbikum. Aku telah beriman kepada Tuhan-Tuhan kamu. Artinya Tuhan yang kamu ingkari gitu. Henteu dikieukeun ku Habib An-Najjar teh. Bi rabbi henteu dirabbikeun tapi wa rabbikum. Inni amantu bi rabbikum teu amantu bi rabbi henteu dikenyakeun. Kenapa? Karena kajian we maneh mah tah gitu. Tapi diingatkan bahwa Tuhanku itu adalah Tuhan kamu gitu. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Tafsirannya inni amantu bi rabbikum alladzi khalaqakum. Aku telah beriman kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Fasma'u qauli, maka dengarlah ucapanku, wa'malu nasihati, lalu lakukanlah nasihat-nasihatku. Qalal mufassirun, berkata para ahli tafsir, lamma qala lahum zalik wa nasahahum wa alana imanahu wa sabu alaihi wasbata rajulin wahidin faqataluhu. Menurut para ahli tafsir, setelah Habib An-Najjar ini menyatakan dia telah beriman, menasihati mereka, tiba-tiba kaumnya itu serentak gitu menyergap Habib An-Najjar. Dan mereka menginjak perutnya sampai, mohon maaf, isi perutnya itu keluar diinjak dan sampai meninggal pada saat itu juga. Nah, makanya di sini tidak dijelaskan prosesnya. Inni amantu bi rabbikum, kesananya disambung qila dukhulil jannah. Maka dikatakan kepada Habib An-Najjar itu udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Ini kan kalau dia baru saja mengatakan inni amantu bi rabbikum fasma'un, aku beriman kepada Tuhanmu, dengarkah, ikuti nasihat saya. Tapi tidak ada lanjutannya di sini. Ujug-ujug qila dukhulil jannah, dikatakan masuklah ke surga. Lazimnya yang masuk ke surga itu yang meninggal. Nah, maka kisahnya ini tidak dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini ada sumber-sumber yang didapat. Tafsirannya itu adalah Rasulullah menjelaskan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran itu kisahnya Rasulullah mungkin dari malaikat Jibril langsung.
Ya ini kisahnya atau ceritanya. Atau mungkin ada tayangan ulang lah gitu. Lalu Rasulullah ditonton gitu ya. Peristiwa yang terjadi yang menggugurkan Habib An-Najjar itu. Tapi ada satu rahasia yang Habib An-Najjar menasihati, lalu di dalam kisahnya itu disebutkan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dalam kisahnya itu yang disebutkan oleh para ahli tafsir, diserbu langsung dibunuh. Menurut riwayat lain ini juga ada dua, dilempari batu sampai meninggal saat itu juga. Jadi jaraknya sangat dekat gitu. Baru saja mengatakan, lalu disebut sudah dikatakan udkhulil jannah. Rahasianya begini Pak, saya tanya, sekarang siang apa malam Pak? Sudah termasuk siang. Dari mulai kapan kita menyebut zaman ini siang? Sejak terbit fajar ya. Setelah terbit fajar dinyatakan siang, dan qoblal fajri itu malam. Kalau begitu Bapak-bapak, jarak antara siang dan malam itu seperti apa? Nah itu, satu itu. Kedua, kita menunjuk ke sana, itu kita sebut sebelah timur. Kalau ke sini barat. Mana batasnya antara timur dan barat? Kita tidak bisa menunjukkan. Kalau saya di sini, yang saya sebut timur sebelah sini, barat sebelah sana. Jadi yang menentukan timur barat itu siapa? Posisi kita kan. Kita di sini, yang sebelah sana posisi kita timur, yang barat. Mana jaraknya? Tidak ada jarak. Di dalam Al-Quran ada pernyataan Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada mayit ya ada yang sakratul maut itu, lebih dekat min hablil warid daripada urat leher dengan leher. Urat leher ayana dina leher, tapi aku lebih dekat dari itu. Yang ku orang Sunda mah diibaratkan leuwih deket tibatan hihideung panon jeung bodasna. Eta teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, hese ngabahasakeunana ku bahasa Sunda mah. Jadi ibarat hihideung panon sareng bodasna, sanes tarjamah eta mah, tapi padanan kata mungkin. Demikian pula Pak. Tadi sareng ayeuna sareng engke. Tadi sareng engke ukur kabatasan ku ayeuna. Ari batas ayeuna sareng tadi, batas ayeuna sareng engke mana? Aya batasna teu? Tidak ada batas. Umur manusia, Pak. Ada yang 100 tahun, 150 tahun, Nabi Nuh sampai 900 tahun, 950 tahun. Alfasanatin illa khomsina ama, 1000 tahun kurang 50. Ada anak begitu lahir, langsung meninggal. Mana yang lebih lama dan mana yang lebih sebentar? Tentu saja kita akan menyebut Nabi Nuh yang 950 tahun, anak yang hanya beberapa detik. Yang membedakan siapa? Allah atau kita? Itu kan menurut kita. Menurut hitungan makhluk manusia. Menurut Allah, ingat Allah itu tidak terkurung oleh waktu, sebagaimana Allah tidak terkurung oleh tempat. Nah, sini sedikit saya mengambil dari pembahasan para sufi ya seperti itu. Jadi manusia antara yang diberi umur panjang dengan yang di umur pendek, di hadapan Allah tidak ada pendek dan tidak ada panjang. Itulah tipisnya jarak antara timur dan barat. Itulah tipisnya antara sekarang dan nanti, sekarang dengan tadi. Itulah tipisnya antara tidur dengan bangun. Itulah tipisnya antara hidup
dan mati. Allah menciptakan matahari, walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Terus di ayat lain, alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an, alladzi ja'ala asy-syamsa lita'lamu adada sinin, kan hikmahnya agar kamu mengetahui adada sinin, hitungan tahun, hitungan bulan itu. Itu kan hanya berlaku untuk hitungan manusia yang menghuni bumi. Di luar bumi itu sudah tidak berlaku lagi. Karena planet lain pergerakannya sudah tidak sama dengan pergerakan planet bumi. Oleh karenanya, wa kana yauman inda rabbika, satu hari dalam hitungan Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, sama dengan 100 tahun dalam hitungan manusia. Di ayat yang lain bahkan khamsina alfasana, sama dengan 50.000 tahun. Kenapa bisa beda-beda gitu? Ternyata beda-beda planet, yang besarnya, yang bentuknya berbeda-beda, putarannya beda. Ada satu planet yang satu putaran itu sama dengan 350 tahun, itu baru satu putaran. Bahkan ada planet yang mungkin sekarang belum selesai berputar. Begitu selesai kiamat planet itu, yang tidak diketahui. Kita pelajari dari ilmu astronomi ya, Parantino Ong Bentang teh ya. Saya terkejut waktu ikut pelatihan gitu, di BHRD itu. Ternyata tahun kemarin dengan tahun sekarang jumlah bintang berbeda. Nah, nambahan wae Gusti Allah. Mungkin ada yang bintang dari sejak diciptakan sampai sekarang itu cahayanya baru sampai sekarang, saking jauhnya. Padahal jarak antara satu planet dengan planet, satu bintang dengan bintang itu ada yang ribuan tahun, bahkan mungkin tuh ada yang sampai jutaan tahun, sehingga baru terdeteksi sekarang. Bukan alatnya yang dipercanggih, tidak, alatnya masih itu juga. Tapi kenapa ada cahaya yang baru masuk? Oh, berarti jaraknya lebih jauh, sehingga cahaya nanti kakarek nepi ayeuna tahun ini. Ini saya ingin mengingatkan ini untuk menatap akbarnya Allah itu seperti apa. Bahwa Rabbul Alamin, alam semesta itu seperti apa. Tidak bisa kita bayangkan. Ngan urangnya, anu kaleresan ku Allah ditempatkan di muka bumi ieu, yang menjadikan hukum pergantian waktu itu dengan perjalanan matahari, yang putaran buminya kita itu adalah 2 kali 12 jam itu. Ini hanya berlaku untuk bumi ini. Ganti planet sudah lain lagi. Itu putarnya. Nah, ini supaya kita lebih menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Payangingan aya nu nyarioskeun kapungkur. Urang teh lamun di bandingkeun jeung siki tipung gitu, satuan tipung kita itu masih siki tipung itu masih terlalu besar. Kita jauh lebih kecil dari itu kalau dibandingkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari ciptaannya saja. Nah, saya mengambil dari ini saja. Tadi tidak ada jarak ya. Habib An-Najjar baru saja mengatakan inni amantu bi rabbikum fasmaun, langsung ditimpali dengan qila dukhulil jannah. Karena dalam prosesnya menurut para ahli tafsir, setelah mengatakan itu Habib An-Najjar dibunuh rame-rame, wasabu wasbata rajulin wahidin, menyerang seperti satu orang, berarti sekaligus sampai meninggal, sampai ususnya pun berantakan keluar, diinjak semua, diinjak oleh semua kaum yang ada itu. Menurut sebahagian dilempari dengan batu sampai mati. Tek, langsung dimasukkan ke surga. Qilad hulil jannah. Ini yang maksud saya, tidak ada jarak. Betapa tipisnya antara hidup dengan mati. Betapa tipisnya antara lupa dengan ingat. Sing sok Pak, sakumaha batasna poho sareng ingat. Ketika kita lupa, ingatnya leungit. Ketika kita ingat, lupanya leungit. Seperti ketika malam hilang, datanglah siang, tidak ada jarak.
Itu pendeknya. Jadi umur manusia yang 100 tahun, yang 10 tahun, yang 50 tahun, 60 tahun di hadapan Allah sama. Tidak ada. Karena Allah tidak terkurung, tidak tercakup oleh ruang dan waktu. Di sini Allah menurunkan rambu-rambu Al-Quran yang harus kita pedomani. Kedua, betapa tidak berartinya hidup kita kalau kita tidak mengimani Allah, tidak mengimani Al-Quran. Waktu itu sangat singkat. Dan hanya orang yang mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan dengan menginduk kepada putaran 2 kali 12 jam itu. Allah sudah mengatur itu. Dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasul sebagai praktisinya ya, yang memberikan contohnya itu. Kita mengikuti pola itu. Hanya itulah yang beruntung. Maka kita ikuti apa yang nasihatnya siapa? Habib An-Najjar, ittabi'ul mursalin. Mari kita berusaha untuk mengikuti para utusan Allah yang diutus kepada kita ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mukjizatnya al-mu'jizatul khalidah, Al-Qur'an, mukjizat yang kekal yang tidak akan berakhir. Kemudian Rasul menjelaskannya dengan sabdanya yang disebut hadis atau sunnah. Selama kita mengikuti itu, insya Allah kita akan termasuk orang yang beruntung. Dan siapapun ketika menyalahi itu, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita, apalagi mencapai kebahagiaan kita. Sudah 5:30 dari 4:30 ya. Nah, oke, saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, kalaulah itu benar, sebuah kebenaran, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Dan apabila ada khilaf atau kesalahan, tentu saja saya tidak bermaksud untuk sengaja salah. Tapi itulah cirinya saya manusia. Jadi kalau tidak salah, saya tidak disebut manusia. Kalau manusia itu antara salah dan benar. Mudah-mudahan Allah memaafkan kepada saya khususnya dan kepada kita sekalian. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.